Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Sarafina Isrehdianti dengan NIM 26023409956 dari jurusan Teknik Industri Binus University. Dan saat ini saya akan mempresentasikan terkait proyek yang telah kelompok saya ambil pada mata kuliah karakter building kewarganegaraan, yaitu Taman Olah Jelantah Pemberdayaan Desa Kalitengah dalam pengelolaan limbah minyak jelantah terkait SDG 11 Sustainable Cities and Communities. Tentunya presentasi kali ini sebagai pengampu untuk final exam pada mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu untuk SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi terkait pada proyek yang telah kami ambil yaitu Taman Olah Jelantah, ini sangat berkaitan dengan SDG pada nomor 11 yaitu Sustainable Cities and Communities atau kota dan pemukiman yang berkelanjutan, di mana memiliki tujuan untuk menjadikan kota dan pemukiman manusia ini biar makin inklusif, aman, tangguh, dan juga berkelanjutan. Tentunya tujuan ini juga menekankan betapa pentingnya kota yang ramah lingkungan, sosial, ekonomi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dan di proyek yang telah kami ambil, ini juga mendukung SDG 11 melalui adanya pengelolaan limbah minyak jelantah, tentunya ini ramah lingkungan dan juga melibatkan masyarakat. Kemudian untuk proyek yang telah kami ambil, terdapat latar belakang masalah ya Bapak Ibu, di mana pengelolaan limbah itu atau pengelolaan limbah minyak jelantah itu memang menjadi isu yang sangat penting karena masih banyak sekali dari orang-orang di sekitar kita, dari masyarakat juga yang membuang minyak ini sembarangan ke saluran air atau ke tanah seperti itu. Di mana hal ini juga nantinya akan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Selain itu juga yang kedua, penggunaan minyak goreng yang berulang itu juga bisa meningkatkan resiko bagi tubuh. Kemudian tidak hanya kedua itu tadi, tapi latar belakang masalahnya itu juga adanya rendahnya kesadaran masyarakat sosial terkait pengelolaan limbah Bapak Ibu. Jadi memang masih banyak sekali dari masyarakat yang masih kurang sadar terhadap sistem pengelolaan yang terorganisir yang mana ini bisa memperparah kondisi ini seperti itu. Padahal kalau misalkan limbah jelantah itu bisa diolah menjadi produk bernilai seperti sabun atau lilin itu pastinya sangat bermanfaat dan bagus sekali seperti itu. Dan pada proyek yang kami ambil yaitu Taman Oleh Jelantah itu hadir menjadi solusi dengan memberdayakan warga, khususnya ibu rumah tangga dan juga pelaku UMKM untuk bisa mengelola limbah ini biar nantinya bisa bertanggung jawab juga terhadap lingkungan dan bisa berkelanjutan atau sustain seperti itu. Dan inisiatif ini juga sejalan seperti yang tadi saya sampaikan di slide yang sebelumnya terkait SDG nomor 11, yaitu bisa menciptakan komunitas yang aman, sehat, dan juga inklusif. Kemudian selanjutnya terkait rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri terdapat tiga. Yang pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak jelantah secara sembarangan di masyarakat Desa Kalitengah. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan minyak jelantah yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, bagaimana program Taman Oleh Jelantah itu dapat mendorong terciptanya pengelolaan minyak jelantah yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Desa Kalitengah. Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek sendiri dari Taman Olah Jelantah ini dilaksanakan di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan seperti yang ada di slide kali ini juga dari contoh nyata yaitu dari CSR atau ya, betul CSR dari Pertamina Gas yang ada di daerah Jawa Timur seperti itu dan dilaksanakan di
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian untuk pelaksanaan proyek sendiri terdapat timelinenya, di mana dari 2020 itu mulai dari perintisan program, di mana terdapat beberapa poin, yaitu pelaksanaan FGD, itu dilakukan dari pihak instansi dan juga masyarakat di Desa Kalitengah Sidoarjo. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok pengelolaan minyak jelantah dan merintis awal terkait program pengelolaan minyak jelantah. Lalu untuk tahun selanjutnya, di tahun 2021 itu dilakukan pengembangan program, di mana yang pertama pembangunan rumah tampung jelantah, kemudian yang kedua pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pengolahan minyak jelantah, yang ketiga pelatihan pembuatan produk diversifikasi dari jelantah sendiri seperti yang sudah sempat tadi saya singgung di slide sebelumnya seperti lilin, sabun cuci, sabun pel seperti itu. Kemudian juga pelatihan administrasi manajemen kelompok dan perhitungan HPP atau harga pokok produksi produk. Lalu untuk yang ke lima, yaitu digitalisasi Bank Jelantah melalui pengembangan aplikasi Manjalita. Dan yang terakhir, peresmian Rumah Oleh Jelantah oleh Camat Tanggulangin pada bulan September 2021 dan disaksikan oleh Kepala Desa Kalitengah dan Manajemen PT Pertamina Gas Oeja. Lalu untuk tahun selanjutnya, di tahun 2022, setelah perintisan program, pengembangan program di tahun ini dilakukan penguatan program di mana terdapat tiga poin. Yang pertama, implementasi terkait aplikasi Manjalita untuk pencatatan transaksi keuangan minyak jelantah. Kemudian yang kedua, pendampingan kelompok dalam mengaplikasikan Manjalita dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, pelatihan lanjutan dan evaluasi program untuk memperkuat kapasitas kelompok pengelola. Lalu, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya dari proyek yang telah dilakukan ya, tentunya terdapat solusi yang ditawarkan dalam proyek kali ini, yaitu mendirikan Taman Oleh Jelantah sebagai pusat edukasi dan pengolahan limbah minyak jelantah di Desa Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur. Karena melalui taman ini, masyarakat itu jadi bisa diberikan pelatihan untuk mengolah minyak jelantah menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti tadi ada sabun cuci, kemudian ada lilin, dan juga ada sabun pel. Tentunya juga dari proyek ini banyak sekali manfaat yang ditawarkan ya Bapak Ibu, yang mana proyek ini bisa memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan tadi aplikasi Manjalita, di mana ini fungsinya sebagai media pencatatan transaksi minyak jelantah dan edukasi digital. Kemudian pendekatan yang digunakan juga bersifat partisipatif dan berkelanjutan karena memberdayakan ibu rumah tangga, kemudian juga ada pelaku UMKM dan juga warga desa yang lain. Selain itu juga bisa meningkatkan kesadaran lingkungan, di mana solusi ini sangat menguatkan ya untuk nilai gotong royong dan memberikan dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kemudian melalui proyek ini tentunya saya dan kelompok kami juga menyadari bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga peran aktif kita sebagai masyarakat. Di mana keterlibatan kita langsung dalam pengolahan limbah minyak jelantah itu bisa memberikan pengalaman nyata tentang pentingnya kolaborasi, edukasi, dan juga inovasi dalam menyelesaikan masalah sosial. Dan kami juga belajar merencanakan dan menjalankan program yang melibatkan banyak pihak, serta menyadari bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil. Dan proyek ini tidak hanya memperkuat kepedulian kami terhadap isu lingkungan, tetapi juga membentuk rasa tanggung jawab sosial dan semangat gotong royong, yang mana ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir kesimpulan di mana dari program atau proyek yang telah dilakukan yaitu Taman Oleh Jelantah ini jadi solusi nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat minyak jelantah khususnya di Desa Kalitengah, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, karena melalui pendekatan edukatif, partisipatif dan inovatif jadinya membuat proyek ini bisa berhasil meningkatkan kesadaran warga serta memberdayakan mereka dalam mengelola limbah
menjadi produk yang bernilai ekonomi. Apalagi juga ikut serta dari ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan masyarakat umum ini juga bisa menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan itu dapat dilakukan bersama dengan hasil yang berkelanjutan. Dan program ini juga sejalan dengan tujuan SDG 11, yaitu menciptakan komunitas yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk presentasi kali ini terkait proyek yang telah dilaksanakan untuk mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Sekian dari saya, Sarafina Isradyanti, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.